Percaya pada apa yang ada dan yang mungkin ada karena dipercaya, tidak ada karena terbiasa. Oke, di video kali ini kita akan memasuki segmen bercerita ya, dimana segmen ini kita akan menceritakan sebuah fenomena yang hits, berita viral, politik, dan yang lainnya. Dan di video kali ini terkhusus kita akan membahas tentang adanya adat istiadat yang dipercaya di daerah dan suku ya. Jadi ketika kita flashback ya mengenai adat istiadat, jika kita bicara tentang adat istiadat, tentunya banyak sekali adat dan budaya di negeri Nusantara ini. Terlebih yang kita ketahui adalah suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku apa lagi gitu kan, banyak. Walaupun di daerah tapi banyak adat istiadatnya gitu kan. Bukan hanya di daerah saja, di luar dari daerah juga itu banyak, hanya saja dikemas secara yang berbeda gitu. Nah, jadi adat istiadat ini juga ada 3 kategori guys, dimana kategori tersebut ada sub-sub judulnya gitu kan. Misalkan jadi yang pertama itu kalau kategori agama nih, misalkan itu adat budayanya itu dikemas dalam bentuk trinity gitu guys ya. Nah, sama kayak presidensial itu adat dan budayanya itu dikemas dalam bidang trias politika namanya gitu kan. Nah, kalau di daerah ya itu dikenalnya dengan adat istiadat gitu ya. Namun di sini kita akan membahas adat istiadat dulu yang di daerah ya. Jadi adat istiadat itu bisa kita temui pada saat yang menonjol gitu kan ya, pada saat acara pernikahan. Nah, maka adat istiadat itu akan digunakan di situ. Dan ya, misalkan cara berpakaian, cara berjalan, cara duduk, dan cara menyambut calon istri maupun calon suami ya. Karena pada umumnya di pernikahan tersebut itu dimana dimana calon laki-laki ini ya melangsungkan pernikahannya di rumah si perempuan tersebut itu pada umumnya ya. Dan saya percaya itu pasti ada alasannya, walaupun saya sampai saat ini belum tahu alasannya itu apa ya. Nanti kita akan bahas di next video kalau saya sudah menemukan alasannya nih ya. Jadi ada beberapa adat istiadat yang ingin kita kupas ya di sini. Misalkan pada saat laki-laki datang gitu kan, ada yang langsung si ceweknya nyambut gitu kan, langsung ketemu di jalan gitu, langsung bawa ke rumah. Ada yang langsung si laki-lakinya itu datang ke rumah lalu duduk di teras gitu kan, nungguin si cewek dandan dulu, baru datang duduk berdua langsung melangsungkan akad gitu kan. Lalu ada lagi yang duduknya di teras rumah gitu, ada yang di panggung gitu kan yang disediain gitu kan. Lalu ada lagi yang cuma laki-lakinya dulu akad gitu kan, setelah akad baru datang perempuan gitu. Dan masih banyak lagi adat-adat istiadat gitu ya. Dan tentunya dengan alasan yang sama, yaitu yang jelas mungkin akan berdampak. Nah, dampaknya itu kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa merasakan dampaknya gitu. Dan seperti jargon saya tadi itu, percaya pada apa yang ada dan yang mungkin ada karena dipercaya, tidak ada karena terbiasa gitu kan. Nah, adat ini jika kita mengetahui itu akan terasa sekali alasannya dan dampaknya juga. Nah, sehingga apa yang menjadikan kita sampai saat ini adat istiadat itu masih berkembang di daerah-daerah. Nah, jadi yang pertama itu kemungkinan adat istiadat ini diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, istilahnya itu
regenerasi gitu kan, regenerasi adat istiadat gitu, diturunkan gitu. Jadi walaupun tidak sekental dulu gitu kan, karena dulu itu belum ada media massa, media sosial dan media cetak gitu kan. Jadi adat istiadatnya itu sangat kental gitu. Beda dengan sekarang, mungkin adat istiadatnya udah mulai luntur gitu kan, tapi rasanya itu tetap saja sama gitu guys ya. Nah, jadi pengaruh media sosial terhadap budaya ini, jika kita menggunakan media sosial sebagai tolak balik daripada adat istiadat, mungkin adat istiadat ini sudah tertimbun jauh gitu guys ya, jika digunakan untuk tolak balik dari budaya gitu. Misalkan mungkin sudah punah gitu adat istiadat. Nah, namun di sini ada sebagian juga para YouTuber yang saya tonton itu yang mengemas adat istiadat ini ke dalam bentuk yang milenial sekali gitu, banyak sekali ya, mulai dari kisah tanah Jawa gitu kan, kisah seperti itulah gitu ya, yang yang membangkitkan adat istiadat dari daerah tersebut gitu misalkan. Nah, jadi kenapa saya bahas tentang adat istiadat pernikahan tadi itu, karena saya juga dari suku Sunda gitu guys ya. Jadi saya ingin bahwa teman-teman yang datang ke pernikahan gitulah, kok ada si laki-laki datang di jalan terus dijemput ke cewek gitu kan. Nah, jadi itu bukan semena-mena tanpa alasan, itu semuanya ada alasan ya. Dari mulai cara berpakaian saja kan diperhatiin, apalagi jalannya gitu kan, apalagi sudah datang, sudah nyampe duduk gitu kan di teras di pelaminan ya gitu, lalu menggunakan sebuah tenda gitu kan. Semuanya itu ada alasannya gitu guys ya, kenapa harus dilakukan di rumah cewek dan kenapa menggunakan tenda semi permanen gitu kan. Jadi kalau yang orang tuh merayakan pernikahan mahal-mahal gitu sampai ratusan juta atau bahkan miliaran gitu kan, dengan sebuah tenda semi permanen, pas pulang mendingan buat bikin rumah daripada bikin buat tenda semi permanen gitu kan. Jadi itu ada alasannya gitu, ada unsur teoretiknya gitu guys ya, yang kita mungkin pikiran kita nggak nyampe gitu sampai situ. Jadi kita cukup memahami dan pahami, tidak perlu tahu itu harus apa dan bagaimana, yang penting kita menghormati aja lah, menghormati adat istiadat yang ada gitu kan. Oke, jangan terlalu jauh ya, kita kembali ke adat istiadat lagi ya, dimana adat istiadat ini digunakan sebagai istilahnya landasan seseorang ya ketika menjalani kehidupan yang sebenarnya gitu kan. Jadi diadakannya adat istiadat ini yaitu untuk menjaga seseorang agar tidak istilahnya tidak terjerumus lah ya. Jadi di dalam adat istiadat ini bukan hanya mengatur seseorang agar begini, namun juga ada larangan yang harus dipatuhi gitu kan. Bukan istilahnya, bukan kamu harus gini ya, jangan gini, bukan seperti itu. Namun keindahan adat istiadat ini ada sebuah toleransi di mana kita bisa menghargai adat yang satu dengan adat yang lainnya gitu kan. Jadi kita kan diajarkan toleransi dalam Islam. Nah, Islam ini sebenarnya adalah budaya yang dimasukkan ke dalam kategori Trinity tadi guys ya. Jadi Trinity ini ada banyak sekali guys budayanya, mulai dari Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen gitu, banyak sekali. Nah, adanya itu dalam kemasan Trinity guys ya. Kalau tadi itu
secara presidensial itu ada trias politika ya. Jadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif gitu guys ya. Kalau di daerah ya itu adat istiadat suku Jawa, suku Sunda, suku apalagi banyak sekali ya. Jadi adat istiadat ini bukan larangan, melainkan landasan untuk kita menjalani kehidupan yang sebenarnya gitu ya. Namun juga ada adat istiadat yang keras gitu, seperti adat mana gitu kan, yang kalau mau harus hampir meregang nyawa gitu. Saya lupa, saya pernah baca itu ya. Namun adat istiadat ini digunakan ketika yang paling menonjolnya itu ketika sedang mengadakan pesta pernikahan, dan disitulah adat istiadatnya dipakai biasanya guys ya. Yang seperti yang tadi saya bilang itu, cara berpakaian saja diperhatiin, apalagi cara jalan, cara duduk, cara bicara, cara merangkul ya, semuanya diperhatiin. Biasanya yang kita perhatikan dulu itu kan cara berpakaian pengantin pria dan pengantin perempuan gitu kan. Kalau beda adat pasti pakaiannya juga beda juga gitu kan, dan itu menandakan ciri khas dari daerah tersebut. Dan kalau ciri khas daerah tersebut dipakai bajunya gitu kan, otomatis dalamnya juga dipakai gitu guys ya, intinya gitu aja ya. Jadi pahami adat istiadat kalian untuk menjaga kelestarian adat dan budaya gitu kan. Dan mungkin ada beberapa orang yang menyamaratakan antara adat istiadat orang seni budaya dan orang yang bekerja di pemerintahan ya, namun dalam satu budaya gitu kan. Nah itu jelas-jelas berbeda guys ya. Adat istiadat ini itu tadi sebagai landasan kita hidup di daerah tersebut. Nah kalau orang seni budaya ini adalah orang pegiat seni dan budaya untuk melestarikan adat istiadat tersebut yang berkaitan, bukan berarti menyamaratakan adat istiadat yang terjadi di daerah tersebut, melainkan merupakan keseniannya gitu guys ya, keseniannya. Jadi orang seni itu biasanya kreatif dan menemukan saja seni yang cocok untuk dikembangkan di adat ini. Misalkan orang seni ini tidak bisa digantikan guys, itu hebatnya orang seni budaya. Orang seni budaya itu tidak bisa digantikan ya, walaupun ada penerusnya, itu kita sebut sebagai regenerasi gitu kan, tapi orangnya tidak bisa diganti. Berbeda dengan pemerintahan, orang yang bekerja di pemerintahan itu dia bisa diganti ketika pensiun. Dia sudah tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk mengatur jalannya sebuah pemerintahan gitu kan, melainkan digantikan oleh yang baru. Nah yang baru ini baru bisa memerintah dengan hak dan kewajibannya gitu kan. Nah itulah, jadi saya salut sama orang-orang yang pegiat seni budaya, terutama apalagi yang sudah senior gitu, yang konsisten menjaga kelestariannya gitu. Saya salut sekali, karena sekali lagi orang seni budaya itu tidak bisa digantikan guys ya. Jadi buat kita selaku anak daerah, anak suku Sunda ya, kita wajib melestarikannya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Untuk nextnya mungkin kita akan membahas adat istiadat yang lain lagi gitu kan, yang saya insya Allah ketahui, walaupun memang ini kebenarannya tidak bisa dipastikan 100% benar gitu guys ya. Oke, mungkin itu saja ya. Selalu dengan jargon, percaya pada apa yang ada dan yang mungkin ada karena dipercaya, tidak ada karena terbiasa. Oke, salam adat istiadat.